boleh lah baca-baca buku yang mungkin berisi informasi atau gimana kan gitu. Hanya kita pertama kalau mau baca buku yang kita mau capai dengan itu apa gitu, mau mencari informasi, oke. Informasi itu kan hanya ini kan, oh kita jadi tahu gitu kan, jadi tahu gitu. Tapi tidak semacam-macam kita hanya jadi tahu, memang mempengaruhi sedikit banyaknya lah. Kan ada kadang kita baca biografi ini dipengaruhi oleh ini misalnya kayak pendeta kan dipengaruhi oleh si pembaca ini ya, itu kan juga menjadi sebuah kompleksitas cara berpikir, bersudut pandang. Tidak hanya sekedar oh ini gini. Kalau beda, sama kayak dasarnya filsafat kan harus ada 3 dia, epistemologi, aksiologi, ontologi. Nah, kita semakin mengena melihat sesuatu tuh bahas secara epistemologinya seperti apa ini. Membaca itu kan ini ya, kebetulan ada 2 ini, membaca dan membaca ini ya, kebetulan aku baru baca. Membaca itu dan menulislah untuk ketekunan katanya kan. Membaca dan menulislah untuk cara berpikir kita. Membaca dan menulislah untuk analisis. Membaca dan menulislah untuk interpretasi. Membaca dan menulislah untuk kepakaran. Dan yang paling apa sebenarnya Fundament. Menjadi tujuan yang sebenarnya selain daripada itu membaca dan menulislah untuk kebahagiaan. Jadi di antara membaca dan menulis ini kan kita punya tahapan-tahapan nih. Itu tadi aku bilang tadi sebenarnya kan, ketika mungkin saya contohkan saya kan, ketika saya membaca dan menulis di tahapan saya kuliah, memang itulah buku-buku yang saya baca. Bagaimana supaya saya tahu informasi, saya ini kan gitu kan. Dan yang saya tahu itu kan belum tentu saya refleksikan. Saya hanya dipenuhi rasa ingin tahu, penasaran, kenapa ya, dan buku bisa memberikan jawaban. Nah, tadi aku bilang tadi tahapan yang berikutnya kan kita setelah sampai di tahap informasi tadi itu, kita bisa tahu ternyata ada lagi yang bisa lebih, itu dengan cara apa? Dengan merenungkan apa yang kita tahu. Alkitab juga seperti itu. Sema Israel, dengarlah kan. Jadi yang kita baca itu, yang kita tahu itu, ya sampai kepada fungsi operasional. Nah itu dia. Dan itu tingkat yang paling apa sih? Yang paling kita harapkan dari sebuah proses itu. Ya, perjalanan prosesnya. Ya, jadi ibaratnya apa itu deh? Semua konsepnya seperti itu. Hanya kalau bicara puncaknya, segala sesuatu itu harus menjadi daging. Nah, firman itu pun menjadi daging. Artinya berada di tengah-tengah kita. Nah, jadi yang pikiran kita itu akan mewujud menjadi sebuah yang berguna kalau bisa menjadi daging dalam kehidupan praktis kita. Nah itulah, jadi tahap yang paling contohnya kalau saya berbicara diri saya itu bagaimana saya merefleksikan, menulis ulang dan menghayati semua apa yang saya tahu dalam konteks kehidupan nyata. Makanya saya mau mengembangkan teologi praktis, menarasikan itu bagaimana cerita-cerita kalau kita bicara kitab itu dalam pengalaman iman kita kini dan di sini. Makanya tadi saya bawakan tadi pengalamannya. Saya sekarang di tahap saya suka membaca buku-buku renungan, karena buku ini sekali lagi sudah masuk kepada tataran operasional, bukan konseptual gitu. Bagaimana kita memandang sebuah masalah, memandang kehidupan lah terutama lebih luasnya. Tapi dalam kehidupan ini ternyata dibekali dengan cara-cara pandang yang seperti ini. Ada sejarah, ada kau bilang tadi itu filsafat, ada semua
Menurut kita Terus bisa. sejarah tuh budaya juga ada kaitannya kan? Hmm? Budaya. Kenapa? Budaya pun erat kaitannya bilang di dalam kalau bicara lampau lah kan, sejarah kan lampau, filsafat pun yang bisa juga ya memang tidak populer lah filsafat itu karena sebenarnya pun seringnya kita berfilsafat cuman enggak karena kita nggak paham apa yang kita lakukan ini apakah sedang berfilsafat atau enggak itu entah. Aku terkadang gitu kan kayak oh ternyata yang ku lakukan atau yang sudah ini namanya ini ya gitu karena ya itulah kurangnya akan pengetahuan, kurangnya akan ketahuan. Itulah tugas mahasiswa. Itu mahasiswa kan mengilmiahkan apa yang sebenarnya sudah ada. Nah, jadi bahasa ilmiah dia bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Siapa yang tidak tahu? Contohnya apa yang sudah dituliskan itu semua itu dari dulu sudah ada semua itu. Teori-teori lah, teori penunjang, teori apa. Tapi kan itu diilmiahkan menjadi sebuah apa gitu, hal yang bisa dipertonjolkan secara akademik. Misalnya saya judul skripsi itu peranan dan pengaruh musik dalam pertumbuhan psikologitas. Udah berperannya selama ini, udah berpengaruh selama ini. Cuman diilmiahkan itu menjadi sebuah karya ilmiah. Itulah mahasiswa. Jadi kembali kau sampaikan itu kan, semua yang kita apa itu sudah bahan dasarnya itu udah adanya dalam ini semua. Tinggal kejelian kepekaan kita dan bisa membahasakan itu dalam bahasa ilmiah. Itu aja itu. Coba disertasi apa? Contohnya ada ini disertasinya tentang peranan kaum awam dalam pertumbuhan gereja. Udah tahu kita semua itu. Memang berperannya kaum awam dalam pertumbuhan gereja. Lalu lagi itu di Sate Dharma Putra dia melihat bagaimana kekuatan dari Pancasila untuk menyatukan Indonesia gitu. Nilai-nilai Pancasila. Benar ada nih semua itu. Tapi beranjak dari konseptual kan, mulailah ada penelitian lah, ada wawancara lah, ada studi perpustakaan lah, upaya ilmiah. Jadi waktu pembinaan itu kan, pembinaan calon sama calon siswa yang kemarin, ada 2 pertanyaan dan mereka yang ikut dengan jujur terkejut dan tidak pernah membayangkan ada itu pertanyaan. Pertanyaan itu. Gak Oh, pernah berarti berpikir, pendeta Pak. tanya apakah sudah pernah mendengar pertanyaan ini sehingga pendeta tahu atau Enggak, kesimpulan. mereka aku sendiri. Oh. Nah, kan kita ada 2 pertanyaan dasar memulai pembinaan itu kan, munculkan nampaknya sederhana, tapi kalau seandainya bisa kita jawab dan bisa kita hayati, renungkan dan apa itu dalam keberadaan kita. Pertanyaannya kan, untuk apakah aku hidup di dunia? Coba jawab ya, semua kan kita tampilkan. Kebingungan. Untuk apakah aku hidup di dunia? Dasarnya. Pertanyaan filosofis lah. Ada yang bilang untuk melayani Tuhan karena mungkin yang majelis kan. Ada bilang kan ini, bilang kan ini, bilang kan ini. Nah, tapi seperti itu kan. Muluk-muluk kalau kita bilang. Makanya ada beberapa yang bilang karena muluk-muluk kayaknya tuh aku memang kadang jujur aja nggak pernah ada muncul dalam pikiranku seperti itu. Nah, bagiku hidup ini gimana? Kalau makan, kalau lapar makan, haus ini kita punya anak kan menjawab di sekolahkan. Tapi bicara muluk-muluk tuh tentang apakah semua situasi dikatakan jawaban itu muluk? Kurasa enggak, Bah. Seperti yang tadi lah, misalnya memang menunaikan panggilan berdasarkan pimpinan
Roh Kudus atau segala macam. Bagiku pun selagi memang itu yang keluar pun tidak hanya kayak menyenangkan si pendengar. Karena balik lagi kan maksudku kita semakin dewasa kan semakin pahamnya sebenarnya kita. Entah pun pahamnya semakin mereduksi makna itu, yang penting hidup kalau masih tujuan hidup yang penting pokoknya ya bagaimana aku bisa makan lah. Padahal dia udah semakin dewasa gitu. Tapi ada juga yang poros lainnya kan ya memang oh iya ya. Kenapa lah aku lakukan ini? Kenapa ini kan? Ada yang memang mengarah jawabannya ke sana. Itulah deh aku maksud itu konsep. Ya, itu konsep. Kamu bermain di konsep. Kamu tahu sebenarnya, sejujurnya, sesungguhnya dalam hal keberadaan kita dan dalam hal yang beriman pun itu kan ke konsep universal seperti itu. Tapi apapun ceritanya, manusia itu tidak akan selalu bisa mencapai keuniversalan dalam hidupnya. Utopia. Selalu manusia itu ditanam dalam sebuah itu yang kau bilang tadi budaya, dan dia berada, bertumbuh, dan dia berkarakter sesuai dengan di mana dia tinggal hidup. Itulah kalau budaya, di situ budaya itu udah semua ya, ada seninya, ada tarinya, ada bahasanya, ada kebiasaannya. Gitu. Ada. Jadi manusia itu nggak bisa universal. Dalam kasih pun manusia itu akan selalu di latar belakangi oleh pengalaman budayanya. Karena kalau kamu tahu nggak, kalau permainan bahasa ketika Yesus bertanya kepada si Petrus di Yohanes itu kan, itu setelah Yesus bangkit kan, ditanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya, kau tahu benar Tuhan, saya mengasihi engkau. Tanya lagi yang kedua, apakah benar engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan bahwa memang saya mengasihi engkau, kayak gitu. Sampai 3 pertanyaan. Nah, itu kan kasih yang pertama dipakai itu kan, itu apa, agape kan, agape. Nah, baru yang ketiga nanti Yesus menurunkan standar kasih itu menjadi pilihan kasih dalam ikatan persaudaraan. Jadi Yesus menurunkan standar kasih itu kepada Petrus karena manusia tidak akan bisa mencari namanya kasih agape itu. Itu tadi yang kubilang, manusia itu dalam keuniversalannya menuju ke sana tapi nggak akan bisa mencapai itu. Pun nggak salah juga dikotbahkan tentang agape kan, sekalipun tahu keberadaan manusia ini tidak pernah mencapai keutuhan itu. Dikotbahkan boleh, tapi jangan pernah berpikir itu sesuatu hal yang bisa kita capai dan kerjakan dalam hidup ini. Kan ada dalam kesungguhan kan. Makanya dalam kesungguhan tadi kan mengacu kepada tadi jawaban-jawaban itu bukan utopia atau apa, memang enggak. Tapi kita itulah mau melayani Tuhan, mau apa namanya, mau ini segala macam. Itu tulus semua itu. Enggak ada yang dipoles atau gimana, memang itu. Tapi dalam ketulusan dan kerinduan kita seperti itu tidak akan bisa kita mencapai keuniversalan iman itu. Selalunya kita akan setulus dan apapun kau membahagiakan orang yang kau kasihi, itu kan terbatas dengan apa yang kau miliki, ya kan? Ini nggak bisa. Jadi Petrus diturunkan standar kasihnya, dan tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang bisa mencapai itu. Tanpa kalau bicara kita akan enggak. Baik kita bicara dalam pelayanan di gereja sekalipun, walaupun gereja itu pelayanan yang seperti inilah, ada gini, tapi manusia itu tidak akan pernah bisa seperti saya lah. Sudah saya persiapkan khotbah saya 1 minggu, sudah saya doakan, sudah saya isikan, tapi tidak akan bisa mencapai kesempurnaan seperti yang kita harapkan. Kita harapkan sendiri juga, jangan dulu diharapkan Allah kan, kita sendiri pun. Tapi ini beralih dulu sebentar dengan kenapa lah
apakah karena terbentuk kebiasaan dalam hal berdoa lah maksudku. Kita kan udah tahu sekarang nih bahwasannya sudah era Roh Kudus. Kenapa lah kita tidak? Tunggu, apa maksudnya era Roh Kudus? Tapi waktu itu pendeta yang bilang sekarang sudah di era Roh. Iya, dalam konteks apa? Untuk siapa waktu itu? Pentakosta. Itu kan maksudku juga. Jadi kamu apa ya lanjut? Maksudku, inti pertanyaanku, kenapa lah? Pada umumnya sih, nggak secara spesifik. Kalau nggak Bapak di surga, ya Yesus lah. Mayoritas itulah bahasa yang kita permuliakan, bahasa yang kita memang mendudukkan Allah itu yang sebagai anaknya Yesus tuh. Kenapa lah nggak langsung aja kita berdoa ya Roh gitu, ya Roh Kudus yang berdiam gini. Maksudku Pak, komunikasi yang tercipta Buddha itu kan kayak pasti ada Yesus gitu dalam doa kita nih. Kenapa nggak Roh itu yang juga ditampilkan sebagai keteritunggalan itu? Jadi kayak di dalam Bapa kan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang apa maksud gua bisa juga salah aku yang berpersepsi atau karena belum seluas itu kita memandang kan peran dan fungsi kan, Bapa, Anak dan Roh Kudus ada peran dan ya anak enggak bukan bagian dia yang menciptakan. Maksudku ya ini agak serempet Tritunggal memang jadinya, hakikat pribadi intinya itulah dalam doa aja pendeta. Dalam doa itu pendeta lah juga mendengarkan jarang juga kan yang tentang roh gitu. Atau gimana pendeta? Pertanyaan mau apa nih sekarang? Dalam kalimat kita berdoa, dalam berdoa itu kenapa jarang saya mayoritas ya kita mengingat akan roh itu gitu, kayak ya Yesus, terima kasih Tuhan Bapa gitu. Maksudku tuh kita tuh jangan juga, walaupun nggak valid sih asumsiku, jangan pula kita roh itu juga bekerja maksudnya. Kami ini masih banyak yang tugasmu nih. Tugasmu tentang memahami tentang Tritunggal. Bukan, aku memandang orang kan berdoa jarang pendeta memang ya mayoritasnya Bapa di surga, Yesus. Ya. Ya kenapa lah bisa secara mayor orang ini tidak juga berdoa akan roh itu? Nah kan yang ku masalahnya mengerti aku maksudnya itu prima. Walaupun bukan kita bilang salah kan, balik lagi kalau ngomong salah benar bukan hal itu, cuman kayak apakah semata terkungkung hanya Yesus, hanya ke Yesus Kristus atau Mestinya kan kamu baca lah di situ Injil Yohanes itu, situ semua sih diterangkan. Pertama ya Yesus memposisikan dirinya sebagai seorang pengantara ya, antara manusia dengan Allah. Itu jelas, makanya kita berdoa di dalam nama Anak dan Kristus. Artinya Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa dia itu adalah seorang pengantara. Karena kita nggak berdoa kepada Tuhan kita selalu berdoa kepada Bapa kan, baru nanti kita duduk di dalam nama Anak Yesus Kristus. Nah, roh dalam pengertian dalam konteks dua ya, yang kau bilang ini kan, itu kan sesuatu yang sudah ada di dalam dua itu sendiri. Artinya yang apa? mengajarkan. Iya. Kan roh itu kan sesuatu akan mengajari kita untuk mengajarkan apa yang kita ucapkan. Karena sesungguhnya manusia itu kan tidak tahu untuk berdoa. Kan seperti itu. Kalau kita bicara tentang
kan ada 7 peran Roh Kudus tuh. Dalam konteks berdua itu, jadi dalam konteks katakanlah berdua itu, bayangkanlah orang lo kadang nggak gini, orang dalam mengetahui tentang dua itu dia pikir itu dua yang bersifat mekanik, makanya ada kata-katanya dihafal lah, ada cara seperti inilah. Bayangkanlah dalam pengertian kita berdoa kepada Allah, itu aja dulu kita mengerti secara sederhana. Dan dalam doa itu dimensinya yang muncul, yang utama sebenarnya apa? Kan roh kita dengan roh Allah ini kan sesuatu yang supranatural loh, yang berdua ini. Bayangkanlah manusia berhubungan dengan penciptanya. Ini kan suasana yang supranatural ini loh, mistis sebenarnya. Dan roh kita, roh manusia itu berdoa atau menyampaikan atau apapun itu, menjumpai Allah itu dalam segala keberadaannya. Nah, tentu kan menjumpai dalam artian Allah itu kan juga adalah roh, kan gitu. Nah, itu kan juga adalah roh. Nah, makanya di Yohanes 4 itu, siapa yang menyembah aku, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita menyembah Allah itu dalam roh. Apa artinya? Dalam pengertian sederhana pun, ketika kita berdoa, kita bukan hanya datang dalam hal, kalau kata-kata udah pasti lah, karena itu juga bagian dari manusia itu. Tetapi kata-kata ini juga adalah sebenarnya bagian daripada sebuah kehidupan yang totalitas, tubuh, jiwa, dan roh, kan gitu. Jadi keberadaan manusia ini pun ketika kita perhadapkan dalam suasana berdoa, ini sebenarnya sudah dalam suasana yang memang benar-benar sakral. Berdoa ini sakral ini. Coba lah bayangkan kamu menyampaikan sebuah kata-kata pujian, ucapan syukur, permohonan, ngomong-ngomong kamu gitu, dalam hatimu kamu juga, pikiranmu, imanmu, kamu tuh ngomong, berbicara sama sesuatu yang tidak bisa terbayangkan, kan gitu ya. Ini kan bisa loh, bayangkan kamu, kita bisa ngomong gini. Kita coba ngomong, kita berdoa lah, dalam itu kita ada kata-kata, ada komunikasi, dan itu berada dalam sebuah keberimanan kita ini loh, kepada satu Allah yang kita percayai menjadi daging dalam Yesus dan telah memberikan rohnya untuk mengajari kita untuk bisa mengerti, memahami itu semua. Pernahkah kita berpikir kita berdoa kepada yang seperti itu, yang sakral itu? Istilahnya itu tremendum et pascinosum. Apa itu tremendum et pascinosum dalam berdoa itu? Kita berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, tetapi juga sekaligus menggemarkan. Menakutkan loh. Jadi kalau kita mengerti ini doa dalam kaitan itu aja, mau sikap. Tapi karena kita sudah terbiasa dalam pola doa yang statis, yang apa, jadi kesakralan dalam hal berdoa itu pun kita kadang menganggap doa nggak penting. Coba aku seorang diri di sini. Ya, itu selalu ada di dalam iman itu kan. Baik lagi tentang pemodern kan, kita mencoba mengimajinasikan. Kalau kayak aku pribadi ya Peta, mencoba memang menggambarkan dalam, walaupun itu, tapi kan ada tengkorak, enggak ya hidupnya Yesus menggambarkannya, berbicara kepadanya gitu. Karena ketika tidak ada gambaran, jadi kayak semakin sulit rasanya
mengarahkan seperti apa memang yang hanya bisa kita jumpai ketika hari itu tiba lah. Dalam masa sekarang kan yang kita coba gambarkan Ini sih buku yang mau pas itu. Ini 3.5 doang. karena percakapan kita kayaknya Bukan ini gitu. dulu biar Aku jujur aja. direm dulu si Prima nih dengan buku ini. Bukan gitu. Aku udah ke pesan tadi, udah masuk keranjang tapi belum ada uang. Bukan yang ini aku bilang. Iya, Kok aku kan janji. Tiba-tiba langsung pendeta. Enggak, karena yang kau tanyakan itu sebenarnya jauh dari yang kau tanyakan itu, udah ada di sini gitu. Dan ini kan hakikat, tentang doa ini semua. Jadi aku sarankan untuk yang katakanlah yang boleh dikatakan yang Dimensi awam, yang ingin belajar, inilah. Ini sebutkan semua sarana penghubung, apa arti berdoa dalam nama Yesus. Ini tentang dimensi doa ini semua. Nah, jadi yang pembayaan, pemodelan yang kau bilang itu juga udah ada semua di sini. Masuk tuh. Ini yang aku bilang tadi itu. Mysterium Crementum. Manusia berdoa karena merasa gentar dan gemar. Ada rezeki. Udah aku daftar sama buku beli kopi, cuma belum cek, nggak ada uang terus. Nggak ada uang, belum belanja buku. bingung aku setiap orang berbicara itu bagaimana aku memposisikan sebagai pendengar. Apanya tuh? Ketika bicara tidak ada uang itulah. Ya. Apakah maksudnya gimana nggak ada uang nih? Emang cuma mau ngasih tahu nggak ada uang atau kayak ya kau beli sendiri lah intinya judulnya ini bisa kemana? Enggak, itu udah terlalu apa? Udah terlalu jauh tafsiranmu. Itu kan selalu dari awalnya kan. Misalnya ya, saya enggak, ini hanya kepada sebuah percakapan situasi. Nah, saya ada gini kan gitu. Nah, aku sekarang udah aku pesan, tapi aku sekarang belum ada uang untuk membeli itu. Bukan dalam pengertian beli sendiri lah gimana lah, itu enggak gitu lah. Jadi Prim, kamu sekarang udah keluar dari bersamamu. Apalah sekarang nih yang menjadi targetmu lah dulu. Jangan dulu yang panjang, yang pendek-pendek dulu. Mencari lah tapi mencari ini udah lebih gimana lah ya, ketika aku hanya sekedar gimana intinya bekerja gitu kan, tanpa mencoba menganalisis resiko atau tantangan di dalamnya, berarti yang harus ku mantapkan diriku lah, karena kan secara umum teman-teman mau apapun itu. Nah atau yang kedua itulah ada filter-filternya, kayaknya aku inilah balik. Nah jadi mantap pendeta kata pengantarnya. Kembalikanlah pertanyaan yang terhenti itu, walaupun udah sempat juga pendeta jawab di beberapa bulan lalu tentang aku cocok di mana. Itu sebenarnya salah satu apa ya, kusuruh apa sih ini. Nah, tenang kita bicarakan. Kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya gini loh, siapapun orangnya,
baik orang tua sendiri pun atau teman atau sahabat, kan hanya baik tentang Allah sendiri pun dalam hidup kita itu kan hanya penuntun ya, menuntun gitu ya. Nah, artinya kan kembali kepada yang dituntun ya, untuk bisa memilah, menilai apa tadi kau bilang, filter apa segala macam. Jadi kalau kamu harapkan kemana aku cocoknya, aku nggak bisa bilang itu kemana kamu cocoknya gitu. Tapi salah satu yang orang terdekat kita atau mereka kan yang bisa memberikan Benar, tapi lagi-lagi seandainya saya kasih sebuah gambaran. gambaran analisa itu kan ya hanya sedikit membantu lah. Membantu. Karena beberapa kali saya perhatikan niat, kecenderungan dan itulah kesukaanmu kayaknya dari sisi yang Sudah terjadi. profesional, yang profesionalnya kan, ya profesionalnya kan kamu itu harus apa? Kalau ibarat kerja ya, cari kerja dari sisi keilmuanmu, profesionalnya kan gitu. Dari inilah Profesional dan sekolahmu. biasanya seperti itu. Seperti itu. Aku lihat Dan tak perlu terbahas sebenarnya kalau hanya sekedar ya kau cari lah. Maksudnya kan berarti ada sebuah kerinduan juga kan yang memang bertolak dari situ lah ternyata. Bukan mengarah ke sana, bertolak dari situ. Pasnya yang pemerintah masuklah dia bimbingan konseling fakultas atau prodi BK, jadilah seorang konselor, jadilah seorang pembimbing yang mengonselingkan orang. Biasanya kan begitu secara linearnya. Udah sebenarnya kalau dulu kita, aku belum sarapan aku sebenarnya dulu. belum sarapan. Tadi ya. Roma itu Ya cuma itu aja. itu aja. Kalau